Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan tentang radioisotop. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Windy Andini. Nama saya Tania Alerik. Langsung saja kepada penyaji 1, saya persilakan. Pengertian dari radioisotop. Radioisotop adalah isotop dari zat radioaktif. Radionuklida mampu memancarkan radiasi. Radionuklida dapat terjadi secara alamiah atau sengaja dibuat oleh manusia dalam reaktor penelitian. Produksi radionuklida dengan proses aktivasi dilakukan dengan cara menembaki isotop stabil dengan neutron di dalam teras reaktor. Proses ini lazim disebut iradiasi neutron, sedangkan bahan yang disinari disebut target atau sasaran. Neutron yang ditembakkan akan masuk ke dalam inti atom target sehingga jumlah neutron dalam inti target tersebut bertambah. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Pembuatan radioisotop sodium 105 RHC13 radiofarma untuk keperluan terapi yang ditandai dengan radioisotop pemancar B saat ini banyak digunakan di kedokteran. Urgensi radium 105 RH merupakan salah satu radioisotop yang dapat digunakan untuk terapi karena merupakan pemancar beta yang mempunyai T1/2 sama dengan 35,4 jam dengan E beta sebesar 247 ke V 30% dan 560 ke V 70%. Di samping itu, radioisotop tersebut juga memancarkan sinar Y dengan energi yang cukup ideal untuk menyajikan imaging selama terapi berlangsung, yaitu 388 ke V 5% dan 319 ke V 19%. Telah dilakukan pembuatan radioisotop 105 RH dalam bentuk salur dengan menggunakan target deuterium Ru alam yang telah diradiasi Direktor 3 2000 Bandung. Perkenalkan, nama saya Rizka. Target tersebut dioksidasi dengan menggunakan kalium metaperiyodat KlO4 dan KOH yang dilarutkan dalam aquabides steril sambil dipanaskan perlahan-lahan. Kemudian diekstraksi dengan larutan karbon tetrafluorida CCl4 untuk memisahkan RH dari pengotoran radionuklida, radioisotop Ru dan 103 Ru. Setelah itu larutan diekstraksi dengan larutan tributil fosfat untuk memisahkan 105 RH dari pengotor radionuklida iridium 192 Lr. Selanjutnya larutan dilewatkan pada kolom penukar kation resin ReX50 untuk memisahkan 105 RH dari kation K+ yang ada dalam larutan. Kondisi optimum preparasi 105 RH diperoleh dengan melakukan ekstraksi menggunakan CCl4 dan tributil fosfat masing-masing sebanyak 4 kali dan 3 kali. Perkenalkan, nama saya Tia Dwi Utami. Larutan 105 RHCl3 tersebut diuji melalui pemeriksaan kemurnian radiokimianya dengan cara kromatografi kertas, kromatografi lapisan tipis, dan elektroforesis kertas. Aktivitas dan kemurnian radionuklida larutan 105 RHCl3 ditentukan dengan alat cacah spektrometer Y multisaluran. Larutan radioisotop 105 RHCl3 yang diperoleh mempunyai pH berkisar antara 1,5 sampai 2 dan terlihat jernih dengan aktivitas sebesar 35 sampai 60 mCi dan konsentrasi radioaktif sebesar 7 sampai 12 mCi per ml. Larutan tersebut mempunyai kemurnian radiokimia sebesar 98,90 ditambah 0,6% dan kemurnian radionuklida di atas 99% atau 99,78 ditambah 0,03%. Penelitian ini masih dilanjutkan untuk mendapatkan larutan 105 RHCl3 dengan pH yang memadai dan kestabilan yang tinggi.
Larutan 105 RHCl3 yang diperoleh memungkinkan untuk dapat digunakan sebagai radionuklida alternatif dalam pembuatan berbagai radiofarmaka dengan aktivitas jenis tinggi untuk terapi seperti antara lain 105 RH EDTMP. Perkenalkan, nama saya Silva Aulia. Manfaat radioisotop dalam kehidupan sehari-hari. 1. Radioisotop dalam bidang kedokteran. A. Technetium 99, TC99 disuntikkan ke dalam pembuluh darah, kemudian diserap oleh jaringan yang rusak pada organ tertentu, seperti jantung. Sebaliknya, TL201 akan diserap oleh jaringan sehat pada organ jantung. Kedua isotop ini bermanfaat untuk mendeteksi kerusakan jantung pada manusia. B. Iodin 123 untuk mendeteksi penyakit otak atau untuk mengetahui gangguan ginjal. C. Cobalt 60, CO60 atau radium 60 berfungsi untuk terapi dan mematikan sel kanker dan tumor karena dapat menghasilkan radiasi gamma. D. Karbon 14, C14 digunakan untuk mencari ketidaknormalan pada diabetes dan anemia. Perkenalkan, nama saya Paldani Wandi. 2. Radioisotop dalam bidang pertanian. A. Fosfor 32, P32 berguna untuk membuat benih tumbuhan lebih unggul dibandingkan dengan induknya. B. Pupuk yang mengandung N15 dipantau dengan alat pencacah. Jika tidak terdeteksi adanya radiasi, berarti pupuk diserap oleh tanaman dengan sempurna. Perkenalkan, nama saya Taufik Ramdan. 3. Radioisotop dalam bidang industri. A. Radiasi sinar gamma digunakan dalam vulkanisasi lateks alam atau untuk memeriksa cacat pada logam. Selain itu, radiasi digunakan untuk pengawet kayu atau barang-barang seni serta mendeteksi kebocoran pipa. B. Larutan helium pada petromax agar lampu menyala lebih terang. Perkenalkan, nama saya Puput Putri Melani. 4. Radioisotop dalam bidang hidrologi. A. Na224 digunakan untuk mempelajari kecepatan aliran sungai. Sedangkan jika Na24 dalam bentuk karbonat digunakan untuk menyelidiki kebocoran pipa air di bawah. Perkenalkan, nama saya Yuliani. 5. Radioisotop dalam bidang sains. A. Iodin min 131 min 131 untuk mempelajari kesetimbangan dinamis. B. Oksigen min 18 0 min 18 digunakan untuk mempelajari reaksi esterifikasi. C. Karbon min 14 C min 14 untuk mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.